Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur di pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Yang pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas untuk menunaikan kewajiban kita untuk beribadah puasa dengan harapan kita mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah para pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Dayu Akraminas dalam program Serambi edisi Ramadan. Insya Allah kita akan mencoba belajar bersama tentang ilmu tasawuf dan nantinya kita elaborasi, kita kaitkan tentang di bulan suci Ramadan ini. Sebelum saya masuk dalam pembahasan tema, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama ada guru kita yaitu Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya. Alhamdulillah. Sehat. Segar, sehat. Itu yang penting ya saya di dalam puasa ini. Tentunya jangan lemas ya saya. Ibu-ibu lemas nih kayaknya nih. Sehat ibu ya. Alhamdulillah. Ada juga dari bintang tamu kita yaitu Dr. Fatihun Nada LCMA. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Dirasat UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Dirasat Islamiyah ini pakai bahasa Arab ya. Ya. Kalau kita ngomong bahasa Arab ini takutnya ibu-ibu nggak paham. Bahasa Indonesia saja ya. Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ustaz Dedan, Ustaz Mula, Qori penerjemah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini kasih Ustaz Dedan ini nggak matching terus dengan saya ini. Beda terus bajunya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi semangatnya harus sama ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Ada hadir juga Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Panenjoan Cicalengka Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat ya? Minggu lalu kan datang, jauh-jauh dari Cicalengka, sekarang datang lagi nih. Masih semangat Ibu? Semangat. Udah dicatat belum ini pelajaran kemarin? Alhamdulillah. Lupa ya? Aduh lupa ini saya gimana nih saya. Baik para pemirsa yang ada di rumah, insya Allah kita akan membahas tentang pembagian saum menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi puasa itu banyak ragamnya ini. Kita belajar secara komprehensif oleh guru kita. Sebagai pendahuluan Syekh silakan. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbatis su'ada wa aqadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak sekalian yang hadir studio, mari jadikan kolbu kita menjadi kolbun syakir, hatinya pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan di saat sempit pun nikmat Allah lebih besar, tidak akan bertepi, sehingga kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bersyukur itu insya Allah awet muda. Cerah, usianya 63 seperti 36. Kayak ibu-ibu di sini. Oh, amin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dibersamai oleh dokter kita Fatih Nada akademisi ya. Mudah-mudahan tambah ilmu dan tambah berkah bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di bulan Ramadan ini kita akan membahas pandangan seorang ulama sufi, ulama yang sangat terkenal yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Dalam kitabnya yang dinamai dengan kitabnya Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar fi ma yahtaju ilahil abrar, yang pengarangnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Maka dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang saum. Ada saum yang disebut syariat, ada saum yang dimasukkan dalam kategori tarekat, ada saum yang dikategorikan dengan hakikat.
Nah, kita beruntung dan bersyukur kepada Allah. Allah sayang sama kita. Elemen kita bukan hanya jasmani, ibu-ibu. Suka dibedakin nggak kolbu kita? Muka aja ya saya. Bukan muka aja. Ya, yang didandani bukan hanya wajah fisik, bukan tubuh kita, tapi kita dandani kolbu kita, dandani ruhani kita. Karena kita terdiri dari dua elemen, jasmani dan ruhani. Bukan robot kita ini. Jangan-jangan sudah ada yang nggak punya hati. Kalau lagi marah ya, istri ke suaminya, dasar nggak punya hati. Padahal punya hati, cuma hatinya nggak berfungsi, nggak peka. Nah, saum ini adalah madrasah ruhaniyah untuk menservis kembali ruh kita, kolbu kita selama 11 bulan yang lalu. Ibarat kita naik mobil sudah 11 bulan. Kadang-kadang nyalip, ya, penyok, apalagi ya, mesinnya bisa turun. Kira-kira butuh apa? Perawatan. Kemana? Ke bengkel. Demikian rohani kita. Mulut kita yang ngebully orang, yang rusak bibir kita atau kolbu kita? Kolbu kita. Mata salah pandang, yang rusak matanya atau kolbunya? Kolbu dan rohani yang terkena dampaknya. Maka butuh diservis. Bulan Ramadan ini salah satu fungsinya adalah untuk menservis kolbu kita, rohani kita, supaya berfungsi dengan baik. Maka oleh sebab itu, mari kita telaah pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an tentang saum. Saum itu menurut bahasa al-imsak, menjaga. Kita tidak bicara pun disebut saum. Ya. Tidak bicara, saum, menahan berbicara. Itu menurut bahasa. Nah, kemudian kita melihat saum menurut syariat, maksudnya menurut ilmu fikih. Kita baca. Siap ibu dengar nggak? Siap. Beliau menjelaskan saumus syariati. Saum syariat itu apa? Ayumsika anil ma'kulat wal masrubat wa anwiqa'in nisa bin nahar. Saum menurut fikih atau saum syariat adalah menahan dari jenis makanan, minuman, dan tidak bersenggama suami dan istri bin nahar di siang hari. Dari mulai terbit fajar sampai waktu maghrib. Itulah saum menurut syariat atau fikih. Kira-kira cukup nggak kita saumnya, saum syariat fikih seperti itu? Perlu ditingkatkan apa enggak? Nah, kita kembali nih, flashback. Ilmu fikih dan tasawuf itu harus terintegrasi. Imam Malik rahimahullah mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf, menjaga hati, ya, membersihkan hati, mendandani hati dengan akhlak yang terpuji, tapi menanggalkan ilmu fikih, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, maka dihukumi zindik. Zindik itu yang kotor, artinya ahli kebatinan di luar Islam. Kemudian man tafaqqaha, barang siapa yang berfikih, sholat dijalankan, puasa dijalankan, haji dijalankan, tapi walam yatasawwaf, tidak bertasawuf, tidak menjaga hati, tidak menjaga keikhlasan, ya, maka dihukumi faqad tafassaqa, dihukumi orang fasik yang berdosa besar. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengumpulkan, menyatukan, mengintegrasikan ilmu tasawuf dan ilmu fikih, faqad tahaqqaqa, itulah yang benar. Nah, sekarang saum cukup fikihnya saja apa enggak? Harus dengan tasawufnya. Nah, maka kita memasuki wa amma shaumut thariqati. Sekarang saum thariqah itu yang memadukan antara saum syariat, fikih dengan saum tasawuf. Seperti apa? Bahwa, perhatikan, ayumsika, ia menjaga an jami'i a'dha'ihi al-muharramat, menjaga anggota tubuhnya dari yang diharamkan.
Jadi di samping makan, minum, tidak bersenggama, juga menjaga dari seluruh panca indera kita. Mana aja panca indera kita? Mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Dijaga dari apa? Al-muharramat, dari yang diharamkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, mata kita bisa berbuat zina, sabda Nabi. Zina itu bukan hanya zina kemaluan, tapi ada zina mata. Wah, ini gimana zina mata itu? Maka Al-Quran membimbing, laki-laki harus menundukkan matanya, perempuan juga harus menundukkan matanya apabila melihat lawan jenis. Jadi ibu-ibu kalau lihat laki-laki yang tampan, molohok, bukan begitu. Tapi kita wagdudna min absorihinna, tundukkan matanya. Nah, kalau kita melihat lawan jenis sampai terbayang-bayang, ya, terbayang-bayang, itu adalah namanya zina mata. Mau dengar kisah nggak? Ada yang ngantuk ini. Ngantuk ini, lapar ini Bu. Mau dikasih dongeng apa enggak? Makin ngantuk ya. Di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau adalah khalifah Rasul yang ketiga. Kemudian datang seorang laki-laki menemuinya. Saat bertemu, kata Utsman bin Affan, aku melihat bekas zina di matamu. Si laki-laki itu tertunduk, malu sekali. Lalu memberanikan diri bertanya, wahai Utsman, wahai Amirul Mukminin, engkau tahu dari mana kalau di mataku ada bekas zina? Padahal wahyu sudah selesai. Maka Sayyidina Utsman bin Affan menjelaskan, bukankah Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan pilingnya, perasaan firasatnya hati orang yang beriman, karena ia melihat dengan mata hatinya. Jadi Utsman bin Affan diperlihatkan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si pemuda itu ngaku di perjalanan ketemu seorang wanita yang enggak tutup aurat. Melihat wanita itu cantik luar biasa, memikat hati sampai terbayang-bayang di hatinya. Ternyata itu disebut sebagai zina mata. Nah, ini seluruh anggota tubuh kita amanah dari Allah. Mata nikmat apa enggak? Nikmat. Lisan nikmat gak bisa bicara? Kaki enak bisa melangkah? Semua nikmat dari Allah. Maka harus dijaga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saum kita bukan hanya makan dan minum dan bersenggama semua istri, tapi kita bisa menjaga seluruh panca indera kita dari apa yang diharamkan, wal manahi yang dilarang, wadzamaim dan yang buruk. Apa yang buruk? Mislul ujbi wal kibri. Penyakit hati itu adalah keburukan hati kita. Kita bersihkan hati kita dari penyakit hati, zahiran wa batinan, zahir dan batin, maka kita sudah berpuasa dengan predikat puasa thariqah, karena puasanya memadukan antara tasawuf dan fikih. Fikih dan tasawuf itulah puasa thariqah. Waduh, ini ibu-ibu mudah-mudahan saum kita ada di predikat saum thariqah. Amin. Ya Allah, kalau saum kita sudah di saum thariqah, tercerahkan pikiran kita. Kita akan bisa menjaga dari panca indera kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita melihat dalam kitab Kasful Mahjub itu ya Syekh, ya puasa ini adalah medianya orang yang bertasawuf, puasa batin ya. Karena di sana ya puasa tentang formalitas itu, yang tentang menahan makanan minum itu ya sisi yang sedikit sekali. Tapi ini yang harus kita elaborasi ini Ustaz Fatih ini. Yang terjadi di masyarakat saat ini kan mereka hanya tergiur dengan menahan makan dan lapar saja, hubungan seksualitas saja.
tapi apa kurang pemahaman kah atau kurang edukasi kah? Karena dimensi thariqah ini, dimensi tasawuf ini jarang sekali dibicarakan di kalangan jamaah-jamaah ini. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema puasa ini memang sangat menarik ya, apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita semuanya sudah berpuasa dan kita melihat sekeliling kita juga berpuasa. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Akbar bahwa kita saat ini sedang masuk di dalam sekolah madrasah rohaniyah ya. Dan madrasah rohaniyah ini menarik sekali ya. Hal-hal yang setiap hari kita diperbolehkan melakukannya, tetapi sayangnya di bulan puasa kita tidak boleh. Makan itu boleh dilakukan, minum boleh dilakukan, tapi ternyata itu tidak boleh dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, edukasi tentang puasa, tentang sisi ruhaniyah daripada puasa itu sendiri adalah penting sekali. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri di dalam kitabnya Sirrul Asrar ini, kalau puasa syariah itu mu'aqqad. Mengikat ya. Mu'aqqad itu ya hanya dilaksanakan di waktu tertentu. Mengikat ya. Jadi waktunya ya dibatasi bulan suci Ramadan saja. Nah, shaumut thariqah ini tidak, dia mu'abbad. Selamanya. Ya, selamanya. Sampai meninggal ya. Ya, sampai ibu-ibu nanti berapa tahun lagi, Bu? Mau berapa tahun lagi, Bu? Gak tahu ya. Mau 5 tahun lagi, Bu? Atau 10 tahun ada yang mau lagi? Sampai tua kayaknya, sampai lama 20 kayaknya. tahun. Jangan lama-lama. Gak enak, gak bisa bangun dari kasur nanti kalau lama-lama hidup. Karena orang kalau sudah lama tua, stroke, gak bisa kemana-mana kan gak enak. Nah, ini bedanya ya. Sehingga orang yang melakukan puasa thariqah ini menarik sekali. Dia tidak hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Nah, kita perlu mencermin ini ya. Apalagi kita punya guru, Syekh Akbar, seorang mursyid. Jadi kita perlu banyak menggali ilmu dari beliau. Bagaimana menjalankan puasa ini yang tidak hanya hidup di bulan suci Ramadan, tetapi sampai membekas di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana? Nah, ini karena ada sebuah athar atau dampak yang positif dari puasa. Maka ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan kan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan antara suami istri. Ini jangan hanya dilakukan yang penting tidak ngapa-ngapain. Kalau bahasanya orang kerja yang penting secara administrasi sudah diselesaikan. Tetapi kalau puasa ini dilakukan secara menghayati, menghidupi nilai-nilainya, maka di luar bulan Ramadan pun kita akan seperti orang yang berpuasa. Tadi ya, lisan kita dijaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti ghibah, ya, seperti mencaci maki orang lain. Nah, kemudian tadi Syekh juga menyinggung mata kita, kalau di luar bulan puasa, ingat masih puasa. Nah, sehingga tidak lagi melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kaki kita juga. Nanti ya jalannya ke majelis taklim aja. Ibu-ibu kan senang juga ya jalan-jalan ke majelis taklim, atau healingnya ke masjid mana, Bu, yang di Bandung? Oh, hafal sekali. Iya. Perlu ada wisata gitu aja di puasa itu. Gimana? Iya, jadi gini, saum ini kan anugerah yang luar biasa ya, untuk menservis kembali rohani kita. Nah, maka sebab itu kita harus menghayati saum, bukannya sebatas aspek yang zohir, menahan makan, minum, tidak bersenggama. Tapi tadi juga kita untuk berlatih menjaga seluruh panca indera kita, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan suluk, spiritual journey. Jadi ada perjalanan spiritual. Nah, kalau kita melihat perjalanan spiritual atau yang disebut dengan suluk itu, kita lihat contohnya kitab Adabus Sulukil Murid karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Itu luar biasa. Jadi yang namanya puasa thariqah itu selamanya. Bukan hanya bulan Ramadan saja kita tidak menggibah. Wah, pas Syawal, waduh itu langsung gibah kemana-mana. Nah, yang saum thariqah ini harus terus, karena suluk perjalanan batin kita menjaga panca indera harus selama-lamanya.
Kalau makan dan minum Syawal boleh pagi. Tapi yang namanya menjaga panca indera harus selama-lamanya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu dalam suluk itu luar biasa. Hibdul jawarih namanya. Menjaga panca indera kita, amanah terdekat dari diri kita. Kalau yang terdekat saja Ustaz Dayu kita menyia-nyiakannya, bagaimana yang jauh di sekitar kita? Panca indera itu amanah terdekat dalam diri kita. Mata, telinga, tangan, dan kaki. Kita wajib imsak, berpuasa, menjaga dari apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya proses suluk, perjalanan rohani kita. Sekarang ibu-ibu, bapak, nih yang hadir semua, sholat kita sudah nikmat atau masih capek? Ada yang nih, atau pengen buru-buru selesai? Bahagia apa enggak? Seneng apa enggak? Manis apa pahit? Dipaksa itu. Nah, perhatikan. Kalau isian kolbu kita ini belum merasakan ketenangan, gampil, gundah gulana. Gampil apa kata anak muda tuh? Galau. Oh, Ya. ngerti aja ibu ya. Itu sebuah petanda. Kalau kolbu kita belum merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ya di dalam beribadah menjalani kehidupan, itu ada hal yang salah. Mari kita lihat pandangan para ulama sufi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Imam Al-Qushairi menyebutkan satu statement ulama sufi. Man zayyana zahirahu bil mujahadah. Perhatikan, barang siapa zayyana yang menghiasi zahirahu, zahirnya, panca inderanya, matanya, mulutnya, tangan dan telinganya dengan apa? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Menjaga dari apa yang diharamkan. Panca indera kita dijaga oleh kita, amanah terdekat dalam diri kita dengan cara mujahadah, menundukkannya, hanya memfungsikan untuk kebaikan saja. Di off dari apa yang diharamkan oleh Allah. Apa hasilnya? Hassanallahu batinahu bil musyahadah. Ini kunci. Maka Allah akan hiasi isian batin kita, kolbu kita, ruhani kita, jiwa kita bil musyahadah, mampu menyaksi kepada Allah. Jadi kolbu kita itu menyaksi kepada Allah. Artinya Allah al-ma'bud yang kita ibadahi itu dirasakan oleh kolbunya, disaksikan oleh kolbunya. Musyahadah itu bukan melihat Allah, tapi menyaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan aku melihat Allah, tapi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan penuh keyakinan. Nah, sekarang kolbu kita sering gak menyaksi kepada Allah? Waduh, ini dites, dicek ini. Kalau lihat benda yang hebat biasa bilang apa? Wow, mantap ya. Harusnya bilangnya apa? Masya Allah, subhan. Tersambung, terkoneksi kolbu kita dengan al-fa'alul lima yurid, yang bekerja atas kehendaknya, subjek tunggal. Dia adalah Allah. Melihat gunung yang indah, bukan wow. Masya Allah. Tersambung kolbu kita, Allah yang menciptakannya, Allah yang melukisnya. Itu kalau lihat Ustaz di biota di laut, wallah itu dari yang besar, dari yang kecil. Siapa itu yang melukisnya? Allah. Itu spesies ikan, ya Allah, beragam sekali, indah sekali. Nah, kalau kolbu kita menyaksi bahwa Allah lah sang penciptanya, itu tanda kolbu kita berfungsi. Ini penting sekali. Maka akan nikmat menjadi kehidupan. Nih ibu bapak sekalian, orang yang sudah menyaksi kolbunya kepada Allah, dikasih musibat pun dia akan tenang, tidak akan sedih. Ini luar biasa. Ini baru sembako naik dikit, demo. Ya. Kenapa? Karena kalau kolbu kita sudah menyaksi, maka penting sekali. Nah, supaya menghasilkan kolbu yang musyahadah, yang menyaksi, kolbu yang zauk itu mencicipi asma Allah, ar-Rahman, ar-Rahimnya Allah itu dirasakan oleh kolbunya. Sifat Allah yang sempurnanya, kudrotnya, segalanya
dirasakan oleh kolbunya. Maka kuncinya adalah jaga panca indera kita. Kalau jorok terhadap panca indera kita, gak dijaga seluruh panca indera kita, jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah, jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah, maka yang rusak kolbunya. Maka kolbunya tidak akan menyaksi lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan saum torekat ini, supaya kita bisa menjaga panca indera, dan buahnya hati kita akan diperbaiki oleh Allah, bisa berfungsi menyaksi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mekanismenya proses untuk membersihkan hati juga sih ya. Jadi pondasi penting imadus saum itu kan, pondasinya tentang kolbu ya. Betul. Nah, kata Imam Ghazali itu yastamiluha istimalul malikil abdi, hati itu jadi sebagai driver, fungsi utama kata saya tadi itu. Mungkin bisa dikaitkan lagi tentang bagaimana dimulai dari membersihkan hati untuk menuju kepada tidak hanya puasa syariah, formalitas saja, tapi juga menuju kepada puasa thariqah. Gimana itu, Ustaz? Baik. Jadi orang berpuasa itu kan tidak memakan, tidak minum. Ketika berpuasa dia tahu tidak boleh makan yang haram-haram. Ya. Ketika orang tidak makan yang haram, maka itu akan punya pengaruh kepada hatinya. Ya. Ada, kita teringatlah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer ya, bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita itu ya ada segumpal darah. Ya. Idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Kalau hal itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan kalau hal itu, segumpal darah itu hancur, rusak, maka semua anggota tubuh kita juga akan hancur atau rusak. Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi Muhammad, segumpal darah itu adalah hati. Nah, menurut Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dahari dalam kitab Syarah Bulughul Maram yang Misbahuz Dzalam itu, hadis ini bisa dipahami bukan hanya sekedar pengaruh secara ruhaniyah, tapi pengaruh secara ilmu kesehatan. Jadi orang makan yang halal, lagi puasa, buka puasa, makan yang halal, ya nggak apa-apa lah, makan bakwan, ya, lontong. Kalau orang Indonesia buka puasanya itu ya saya, ya, campurlah dikit sama kurma gitu kan. Jadi nggak apa-apa, yang penting bakwannya halal, lontongnya halal, kurmanya halal, air zam-zamnya halal, apalagi orang buka puasa, es kopiornya halal, semuanya halal ya. Sop iganya halal, ya, semuanya banyak ya. Kalau itu masuk ke dalam tubuh kita yang halal-halal, maka hati kita akan baik. Nah, kalau sudah hati kita yang membaik, tadi nanti kembali kepada pola puasa, bahwa mata kita akan terjaga, bahwa hati kita juga dijaga, tangan kita dijaga, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada semacam warning ini ya. Ketika hati tidak dipoles nih, tidak didandani, kata Allah tuh semarudatnahu asfala salfili, direndahkan juga. Gimana tuh saya? Pentingnya hati dalam proses proses berpuasa ini sih. Iya. Jadi kalau manusia tidak bisa menjaga hatinya dan menjaga panca inderanya, itu disebutkan dalam Al-Quran kalbahaim, seperti binatang. Ya. Seperti binatang yang hanya instingnya itu hanya makan, minum, seperti itu. Nah, maka dengan memfungsikan kolbu kita supaya kolbu kita itu menjadi raja dalam diri kita. Lalu panca indera nafsu kita itu menjadi tawanan. Itulah alamatus sa'adah, sabda Nabi. Ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad. Orang yang sukses, yang bahagia itu ketika menjadikan hatinya sebagai raja, nafsunya sebagai tawanannya. Sebaliknya, alamatus syaqawah, tanda orang yang celaka, nafsunya, syahwatnya, dia jadi raja. Mengatur hatinya, hatinya jadi tawanan. Maka itu tidak ada ubahnya seperti binatang ternak. Nah, maka kembali saum ini adalah salah satunya bagaimana menundukkan syahwat kita. Bukan memutus syahwat kita. Bukan tidak boleh makan selamanya, tidak boleh minum selamanya, tidak boleh bergaul suami istri selamanya. Tapi mengatur saja. Saum ini dalam rangka melatih, mengatur. Walaupun halal, dilatih, diatur waktunya. Nah, ini adalah untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang disiplin lewat saum ini. Ya, ternyata kalau madrasah ini
Kalau saya menganggapnya Ramadan ini sebagai apa ya, pendaftaran awal ya, diuji coba dulu. Nah 11 bulan itu ya prakteknya. Tapi kalau prakteknya lebih berbahaya gimana itu, Ustaz? Ya, ini kan problemnya bahwa puasa tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Sehingga mabrur ya? Ya, tidak mabrur. Kalau orang haji ini selesai haji udah balik lagi gitu kan. Nah, itu tidak kemudian menjelaskan apa yang sudah disinggung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirul Asrar. Kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Ya. Jadi ternyata setelah selesai puasa gitu ya, ada orang yang ya di bulan Ramadan itu puasa, kemudian di luar Ramadan puasa, tetapi sesungguhnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani dia nggak puasa. Tapi sebaliknya orang yang setelah puasa dia selesai puasanya, kemudian di bulan Syawal ya dia puasa, dia tidak puasa, dia puasa, tidak puasa, atau banyakan tidak puasa. Tetapi sesungguhnya orang lagi nggak puasa ini dianggap orang yang sedang berpuasa. Nah apa bedanya? Itu tadi, ketika orang puasa tetapi masih, kalau ibu-ibu mungkin lagi belanja sayur ya, tadi si Anu belanjanya apa? Tempe sama tahu doang. Ya, ini kan sudah mengatakan sesuatu yang tidak baik gitu kan, yang muharramat. Maka walaupun si ibu ini hari ini puasa, dianggap oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia sedang tidak puasa. Tapi ada ibu-ibu tadi yang nemenin sebelahnya, Bu jangan gitu, itu namanya ngomongin orang, tahan diri. Nah dia lagi minum, lagi makan. Walaupun hari itu dia tidak puasa, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini orang yang sedang berpuasa. Nah itu menarik. Ada penghujung nggak nih? Iya. Dari puasa itu, dari syariat dan tarikah. Nah, ada lagi nggak sih? Ada, iya. Jadi kita lanjutkan lagi nih, ibu-ibu sekalian dan pemirsa TPRI, dari Sirul Asrar ini, ada saum dalam tingkatan yang ketiga, namanya saum al-haqiqah, saum yang substantif, saum yang sesungguhnya. Beliau menyebutkan bahwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Wah ini udah kelas tinggi nih. Ya, yaitu menjaga hati. Nah perhatikan, dalam ilmu tasawuf itu ada aspek batin kita ini berlapis-lapis, Bu. Sisi terluar dari aspek batin namanya sodrun, tapi bukan dada yang zohir, tapi dada yang dalam, tempat tumbuhnya Islam, ketundukan. Kemudian di dalam sodrun itu ada dalaman lagi, ya, namanya apa? Kolbun. Kolbun itu apa? Hati, tempat tumbuhnya iman. Ternyata di dalam kolbun itu ada isian lagi, ada dalamannya lagi, namanya fuad, tempat tumbuhnya ihsan, penghayatan dan penyaksian kepada Allah, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Perhatikan, di sini saum hakikat adalah bahwa imsakul fuadi, menjaga isian dari kolbu kita, namanya paud, an mahabbati ma siwallah, dari kecintaan selain Allah. Jadi hanya Allah lah yang dicintainya, kecintaan yang hakiki namanya. Gak ada kecintaan hakiki yang lainnya. Cinta kepada Rasul ya, tapi menginduk kepada cinta yang hakiki. Cinta kepada orang tua iya, tapi cinta itu menginduk kepada kecintaan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, yang hakiki yang sesungguhnya hanya Allah. Itulah puasa hakikat. Jadi sudah fuad, bukan hanya panca indera yang dijaga, tapi isian dari kolbu kita namanya apa? Fuad, dijaga dengan sebaik-baiknya. Dari apa? Kecintaan selain kepada Allah. Ini biasanya kita ini cinta nih kemana nih ibu-ibu? Kemana ibu? Ayo kita evaluasi sama-sama. Siap nggak? Siap jujur apa enggak? Dalam ilmu tasawuf ada yang namanya maksiat batin, penyakit hati. Namanya adalah hubbu dunia, cinta kepada dunia. Jadi dunianya itu di hati saja. Cinta kepada mobil bukan disimpan di garasi, simpannya di hati. Bukan mobilnya, cintanya. Nah, kalau kecintaan kepada handphone, kecintaan kepada fashion, baju, kecintaan kepada rumah, semua yang namanya cinta-cinta itu ada di hati. Kira-kira bingung gak hati kita? Nah, maka jangan
dicintai di dalam hati. Yang namanya benda, yang namanya harta, yang namanya jabatan, itu hanya alat media untuk beribadah kepada siapa? Kepada yang di hati hanya ada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kelas tinggi nih. Berat sekali sih. Kelas dalam sekali. Jadi bagaimana menjaga fuad kita? Fuad itu adalah dalaman dari hati kita, dijaga dari kecintaan selain kepada siapa? Kepada Allah. Maka puncak spiritualitas, puncak perjalanan rohani kita adalah mahabbah, cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ujung dari perjalanan spiritual manusia adalah bersatu dengan Allah, bukan secara fisik. Kalau Allah bersatu dengan manusia secara fisik, itu namanya bertolak belakang dengan ilmu akidah. Tapi bersatunya hamba dengan Allah adalah secara maknawi. Apa? Saling mencintai. Itulah lambang cinta dalam Al-Quran. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum, Allah mencintai kepada orang yang beriman. Orang yang beriman pun mencintai kepada Allah. Jadi hamba dengan Allah saling mencintai. Itulah makna persatuan, kesatuan manusia dengan Tuhannya secara maknawi dalam bingkai kecintaan. Waduh, Ini berat sih. Kalau udah semua saumnya saum hakikat, di hati kita hanya Allah yang dicintai. Waduh, ini aman dunia ini. Nggak ada ruang untuk membenci kepada orang lain. Aduh, luar biasa. Karena ruang kolbu ini hanya untuk Allah, cinta kepada Allah. Nggak ada kebencian, ruang kebencian di hati kita. Waduh, kalau sudah begitu Ustaz Dayu, ya, pantas kalau disebut dalam Al-Quran, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Rahman itu, idza khotobahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang bodoh mencaci maki, dia jawab apa? Salam. Bisa nggak Bu gitu? Kita dicaci maki, dibully, ditunjuk batang hidung kita di hadapan orang lain, tapi kita jawab salam, selamat engkau. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Sulit itu sih. Waduh. Kalau ini jambak-jambakan. Aduh. Baik. Nanti kita udah masuk sesi tanya jawab sih. Makin seru ini ya di dalam pembahasan ini. Oke, sebelum dari ibu-ibu kita tayangkan VT terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lutfi dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Pekerjaan petani kopi. Izin bertanya bagaimana cara menaikkan level saum yang rendah menjadi level tinggi? Apakah ada metodenya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung udah nih kayaknya sih. Ya Allah, ini. Gimana sih metodenya, ada nggak sih? Ya. Pertama muhasabah. Muhasabah. Jadi gini, saum Ramadan tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kira-kira masih saumnya syariat atau sudah saumnya tarekat? Itu harus jujur. Namanya introspeksi diri, mawas diri. Jangan sampai kita sibuk dengan cari-cari aib orang lain. Semut di mana? Di mana katanya? Di ujung kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Dosa orang kecil kelihatan, dosa kita segede-gede nggak kelihatan. Kita ganti sekarang. Sibukkan hati kita dengan mencari aib kita sendiri. Jangan sibuk kita dengan mencari aib orang lain. Yang enak yang mana kira-kira? Aib orang kayaknya. Jadi caranya pertama adalah muhasabah. Ayo kita getol sibuk introspeksi diri. Kira-kira saum kita 10 tahun, 20 tahun syariat. Saum Ramadan ini kesempatan. Sebab saum yang akan datang belum tentu umur kita sampai. Betul nggak? Ayo saum kita jangan awam terus, jangan syariat terus. Tapi harus sampai ke saum torekat. Jadi caranya evaluasi diri. Namanya muhasabah. Kemudian kita punya kesungguhan dan keseriusan ingin menaikkan level. Kita berjuang, namanya mujahadah. Di sekuat tenaga dia berjuang, berkorban untuk apa? Menaikkan level, menaikkan kelas dari saum kita.
Nah, saum tarekat ini harus kita gapai semua. Supaya apa? Fungsi dari saum itu benar-benar dirasakan oleh diri kita. Coba lihat dalam Al-Quran, orang yang benar-benar ya menjalankan ketakwaan kepada Allah itu tidak akan dihantui rasa takut dan sedih. Takut prospek ke depan terjadi pailit, ya segala macam. Terjadi musibah, tidak akan sedih. Hanya orang yang bertakwa. Salah satunya saumnya berfungsi. Ini orang yang bahagia. Ini kita kadang-kadang dikasih nikmat jadi bencana, betul nggak? Ada nggak orang dikasih nikmat jadi bencana? Ya, ada orang ngeluh. Dulunya dia tukang bakso di Pikul. Sekarang sudah banyak toko bakso. Tapi dia berkata, mengeluh. Syekh katanya, lebih baik saya ekonomi saya seperti dulu, nggak mau seperti sekarang. Ternyata semakin kaya, lupa diri, lupa kepada suami, lupa kepada anak. Itu diberi nikmat jadi musibah. Orang yang bertakwa mah dikasih musibat pun dapat berkah. Maka oleh sebab itu, ayo kita tingkatkan dengan serius bahwa kita ingin naik kelas. Siap naik kelas semua? Siap. Siap mujahadahnya? Siap. Siap berkorbannya? Siap. Muhasabah, mujahadah, dan berkorban. Baik. Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang pertama. Oke, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Utika Ulfah dari Desa Panenjuan, Kecamatan Cicalengka, Bandung. Izin bertanya, Syekh? Ya, silakan. Boleh. Kenapa ya saum itu bermacam-macam tingkatannya? Tadi bilang Dokter Yayu ya ada tingkatannya gitu. Apakah itu menunjukkan iman seseorang bertingkat-tingkat juga gitu? Oh iya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya sampai cukupkan segini aja. Walau muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatih jawab. Jadi kalau kita mengingat sabda Rasulullah, al-imanu yazidu wa yankus, gitu kan. Jadi keimanan seseorang itu memang fluktuatif, bisa naik, bisa juga turun. Jadi naik ke puncak gunung, turun ke dasar gunung. Jadi memang begitu. Sehingga kalau dalam bahasanya saya Abdul Qadir Jailani itu 3 tingkatannya disebut syariat, thariqah, dan hakikat. Tetapi dalam bahasanya para ulama tasawuf yang lain seperti Imam Al-Ghazali disebutnya saumul awam, saumul khawas, dan saum khawasil khawas. Ya ini sebetulnya kalau dari pembedaannya, peningkatannya sama. Ya, syariat itu ya memang yang melaksanakan orang awam. Jadi kalau ibu-ibu dari kecil kan memang sudah dilatih puasa. Cuma kalau dari kecil kan habis lebaran dibeliin mainan baru sama orang tua. Kalau sudah besar kan sudah tidak. Sehingga ternyata puasanya sudah meningkat. Gitu ya Bu ya? Iya kan? Dari kecil sampai sekarang kan sudah berubah, sudah naik tingkat. Maka tidak mungkin kalau ibu-ibu juga nanti akan terus naik tingkatannya. Tidak lagi berhenti di kelasnya orang awam. Naiklah ke kelasnya orang khawas. Nah, orang khawas ini apa? Bahasa khawas itu maknanya adalah orang yang terpilih. Jadi dia sudah lolos seleksi tahap pertama. Kalau ujian itu ada ujian komputer. Nih orang udah ujian komputernya lulus, khawas. Dia masuk kelas yang seleksi tahap pertama. Nah, ada lagi habis itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk naik kepada tingkatan yang ketiga. Ini level orang yang imannya kalau kata Allah Subhanahu wa taala sudah kamil, sudah sempurna. Sehingga Imam Ghazali menyebutnya, oh ini bukan lagi khawas nih orang. Iya. Apa ya bahasanya, khawasul khawas. Ya, dia sudah lulus seleksi awal. Dari 1000 yang lulus seleksi awal, masuklah dia dalam kategori orang yang lulus seleksi kedua. Jadi memang betul ada hubungan erat ya, 3 tingkatan yang disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Jailani dengan tingkatan iman seseorang. Semakin bagus imannya, maka puasanya pun akan semakin bagus. Ya, sehingga iman yang ada di dalam hati itu kemudian tidak hanya terucap saja,
Dimanapun dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya percaya akan ketuhanan Allah, tapi juga percaya akan keberadaan Allah. Sehingga pentingnya yang namanya muraqabah di dalam ibadah puasa adalah untuk mempertahankan iman kita dimanapun kita berada. Yang kedua, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis Martini dari Cicalengka. Izin bertanya, Habib. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bagi orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, maka baginya akan dibukakan pintu surga Ar-Rayyan. Apakah sebegitu istimewakannya itu ibadah saum dibanding ibadah-ibadah yang lain? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya yang membeda-bedakan nih. Puasa ini ibaratnya pahala gede sekali. Emang segitunya pentingnya puasa itu, Ustaz? Ya, jadi memang setiap ibadah itu di sisi Allah itu selalu ada aulawiyahnya, keutamaannya. Termasuk saum, di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum itu adalah bagiku. Seakan-akan Allah butuh dengan saum hambanya, padahal Allah adalah al-ghaniyyu, yang kaya, tidak butuh kepada siapapun juga. Qiyamuhu binafsi, Allah itu sifatnya dalam akidah kita berdiri sendiri, nggak butuh kepada siapapun juga. Tapi dalam hadis qudsi ini seakan-akan Allah butuh dengan puasa kita. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah tashrifan, saking memuliakannya Allah kepada ibadah puasa. Ya. Coba kita dalam sholat bisa kelihatan oleh orang lain, baca Quran bisa kelihatan oleh orang lain, haji umroh apalagi diiringi satu kampung satu desa, betul nggak? Betul. Kadang-kadang sulit menjaga apa namanya keikhlasan, betul nggak? Betul. Semakin dipuji-puji orang, semakin sulit kita untuk menjaga keikhlasan. Nah, saum apanya yang dibanggakan kepada orang? Dia tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, dan menjaga panca inderanya. Orang nggak tahu kita sedang berpuasa. Maka oleh sebab itu, aku puasa itu bagiku, firman Allah dalam hadis qudsi. Artinya menunjukkan saum ini punya martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah butuh dengan saum dari hambanya. Padahal maksudnya Allah begitu memuliakan, memberikan spesialis kepada saum itu, sehingga diakui sebagai untukku. Wa ana ajibih, dan aku yang langsung membalasnya. Nah, ini kehebatan daripada apa? Saum. Maka saum ini, ibu-ibu, bukan hanya dipardukan bagi umat Nabi Muhammad SAW semata, tapi pernah dipardukan, disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu, saking memang saum ini punya keistimewaan. Coba kita nih di Sunda ada istilahnya tirakat, betul nggak? Dari apa coba tirakat itu? Saum kan? Tirakat itu dari tarekat. Saum tarekat. Di Sunda kan jadi tirakat. Artinya apa? Artinya dalam saum itu artinya kita mematikan jasad kita dan menghidupkan kolbu kita. Disaumkan, dipuasakan fisik kita supaya hatinya hidup. Nah, jadi ini komponen rohani ini, Bapak Ibu sekalian, sering terhijab dengan kebutuhan biologis, betul nggak? Makan, minum, ya, kemudian fasilitas. Nah, membuat kolbu ini mati. Nah, dengan saum, maka makan, minum itu disampingkan sementara supaya kolbu kita bangkit. Nah, membangkitkan kolbu atau ruhani kita lewat apa? Lewat puasa. Maka contohnya adalah Nabi SAW ketika akan mendapatkan wahyu di Gua Hiro, beliau bersaum di Gua Hiro. Maka bagi para sahabat untuk berpuasanya di bulan Ramadan. Jadi namanya saum syar'i, saum dengan syariat
Islam. Nah, Nabi lah yang begitu ekstrim beliau. Bayangkan gak ekstrim gimana? Ada yang pernah ke Gua Hiro gak? Pernah gak naik 2 jam? Itu gunung atau Jabal Nur itu di puncaknya batu, dan Gua Hiro itu terdiri lempengan batu-batu. Hanya untuk 1 orang 2 orang saja bisa masuk ke Gua Hiro, sehingga panas tidak akan masuk ke dalam. Lempengan batu. Padahal Nabi sudah kaya. Nabi adalah orang yang bisnisnya sukses. Tapi kenapa Nabi harus seperti begitu? Dalam rangka melatih kolbunya, harus berpuasa di Gua Hiro seperti itu. Maka kita disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan supaya hidup kolbu kita. Maka jangan pikirannya, ini kadang-kadang nih ibu-ibu baru sahur masak dan nanya ke suaminya, nanti buka masak apa ya? Jadi di sini tuh makanan aja. Itu saumnya, syariat saumnya orang awam kalau begitu. Baru selesai masak sahur dan nanya lagi, Pak nanti untuk buka makan apa ya? Astagfirullah. Kita rubah mindset kita, jangan nggak fokus ke makanan dan minuman, supaya kolbu rohani kita ini melesat mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Baik. Ini menarik sekali saya. Terima kasih saya informasinya. Masih yang mau bertanya silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Sobariah. Mohon bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Apakah kita bisa mengetahui tingkat ibadah puasa kita? Bagaimana caranya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disederhanakan sahabat ya. Tahu nggak puasa kita ini diterima apa enggak ini? Gitu. Di level mana gitu? Di level mana gitu? Ini pertanyaan yang sangat berat ya Ustaz Dayu ya, karena menilai diri sendiri berarti kan. Nah, padahal kita ini kan ibarat seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan di dunia ini untuk mencapai nanti pada akhirnya hidup di dunia berpindah sampai kehidupan yang kekal atau di akhirat. Nah, dalam perjalanan ini kita memang mengalami fase-fase pasti ya, dan setiap fase kita merasakan ada perubahan di dalam diri kita. Yang dulunya kita tidak mengerti bagaimana puasa yang baik, pokoknya taunya gak boleh makan, gak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Nah sekarang kan kita sudah tahu nih, bahwa ternyata puasa tidak hanya lapar atau tidak hanya haus gitu kan. Ya. Laisa asyamu bil akli wasyurbi. Jadi puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan menahan diri dari minum. Nah ketika kita sudah tahu hal-hal yang menjadi tambahan ini, maka kita coba upayakan lakukan itu. Nah, sehingga kalau itu kemudian sudah berdampak pada perilaku puasa kita dalam sehari-hari, tadi Syekh menyinggung ya, jadi kalau jam 5 itu jangan gonta-ganti stasiun televisi. Ya, kalau gonta-ganti stasiun televisi ini tandanya nungguin azan. Nah, mana yang duluan nih? Gitu ya. Nah, itu berarti kan masih puasanya nungguin puasa. Nungguin buka puasa gitu. Di Papua udah duluan ya. WA sama temennya yang di Jawa Tengah. Udah puasa nih, udah buka nih. Lo belum sini. Nah, itu masih puasa yang berbukanya menunggu azan maghrib. Maka kalau orang yang puasanya nunggu berbuka, ketemu Allah masuk surga. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga di sini menyinggung. Ada hadis lis-shaimi farhatani. Ya. Orang yang lagi puasa itu punya 2 kebahagiaan nanti. Ya. Yang satu farhatun indal iftar. Ya. Dia bahagia ketika buka puasa. Ya, kayak kita tadi ya Bu ya. Ada iklan tertentu. Jadi kita senang gitu kan. Nah, itu masih puasa yang kalau senangnya lagi buka puasa. Kata beliau itu masih yang ahlul awam lah. Nah, kalau yang sudah ahli thariqah, ahli hakikoh, dia tidak lagi nunggu buka puasa untuk membatalkan puasanya. Apa yang ditunggu adalah al-iftaru 'inda liqa'i rabbih wa duhulihi jannata rabbih. Nanti buka puasanya kita itu nanti kalau sudah kita di hari akhir ketemu Allah,
masuk surganya Allah. Itu namanya baru buka puasa. Jadi kalau ibu masih jam 5 gonta-ganti televisi itu masih belum naik ya. Tapi kalau udah nggak nungguin itu, ya insya Allah lah sudah naik tingkatannya. Baik, Ustaz Mullah mau bertanya? Baik. Oh, silakan. Terima kasih Ustaz Dayu. Syekh, Ya. izin bertanya, Pak Kiai. Bismillah. Pak Kiai, Syekh, apakah pertanyaan saya, apakah ada seseorang yang ketika sudah mencapai saum hakikat, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala ke saum syariat, mungkin ada hikmahnya? Mungkin apakah ada seperti itu, Syekh? Oh iya, ada kasus nggak seperti itu? Udah tinggi, rendah lagi gitu. Gimana saya? Ya memang derajat itu suatu sunatullah ya. Sekolah ada derajatnya, ada level-levelnya. Begitu juga hamba di hadapan Allah, demikian pula saum ada level-levelnya seperti itu. Bisa jadi orang yang sudah merasakan atau sampai di saumnya hakikat jatuh lagi, maka jangan bangga diri. Dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, kitab tasawuf yang terakhir dikarang oleh beliau, ada dalam ibadah, proses ibadah itu namanya aqobatul qawadih, tanjakan yang membuat ibadah kita menjadi rusak. Salah satunya adalah penyakit ujub. Ujub itu begini, kita bisa puasa kita sudah meningkat sampai puasa tarekat, bahkan hakikat, tapi malah jadi bangga diri. Kayaknya di Cicalengka nih nggak ada puasa seperti saya orang. Emang ada Bu yang gitu nggak? Ibu sudah tahajud seminggu berturut-turut, lalu di hatinya, kayaknya nggak ada orang yang tahajud serajin saya di Cicalengka misalnya. Itu terkena penyakit ujub. Hati-hati, di balik ibadah itu ada ranjau yang membuat rusak ibadah kita, namanya ujub, bangga diri. Nah, dari bangga nanti jadi sombong. Semakin ibadahnya banyak, semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena hatinya ujub dan takabur. Nabi bersabda, talasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan manusia. Salah satunya ijabul mar'i binafsi, dia bangga dengan dirinya, baik amalnya maupun ilmunya. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai jatuh, semakin berhati-hati. Orang semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi kualitasnya, dia akan semakin merunduk, semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk dalam penghujung acara, yaitu kesimpulan, muhasabah dan doa bersama. Mungkin dari Dr. Fatihun Nada untuk memberikan closing statement tentang kita kali ini. Silakan. Terima kasih banyak Ustadz Dayu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita melihat ada tingkatan level puasa kita. Maka yang kita harus lakukan setelah mengikuti hari ini adalah memperbaiki ibadah puasa kita setiap hari. Coba cari satu hal yang penting yang bisa kita lakukan besok atau besokannya dan lain sebagainya dari puasa kita. Ada tadi banyak muhasabah, ada sabar, ada tadi mujahadah, ada tadi muraqabah. Nah, contoh misalkan muraqabah. Besok nih, kita tanamkan muraqabah itu di dalam hati kita. Kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita. Jadi bukan hanya diawasi oleh suami ya kalau lagi belanja di mall ya, tapi juga setiap hari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu nilai puasa adalah sirrul ibadah. Ibadah yang betul-betul dilakukan secara rahasia. Dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, jadi ketika beliau kayak zaman sekarang belusukan, jadi beliau melihat umat-umatnya, rakyat-rakyatnya yang ada di bawah, sampai kepada satu wilayah yang agak terdalam, agak terpelosok. Di jalan ketemu sama seorang pemuda penggembala kambing, lagi membawa gembala kambing milik orang lain. Lalu Umar bin Khattab ini menanyakan kepada pemuda tersebut, ini kambing punya siapa? Kata pemuda, punya tuan saya. Ya. Lalu Umar bin Khattab bilang begini, boleh tidak saya beli salah satu atau semua kambing milik tuan kamu? Nanti kamu tinggal bilang saja sama tuan kamu, tadi di jalan hewannya itu dimakan oleh serigala. Kan nggak ada yang tahu. Nah, yang menakjubkan ya dalam kisah ini, si pemuda ini menjawab, Ainallah, wahai
wahai orang tua, wahai paman, wahai om, saya bisa saja melakukan itu. Tapi di mana Allah? Artinya bahwa kalau saya lakukan, Tuhan saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu. Sahabat Umar yang galak orangnya, ini ketemu pemuda seperti ini, jawab dengan kalimat singkat Ainallah, dia meneteskan air matanya. Nah, ini poin penting ya. Bisa jadi nanti di hari besok kita bekal ibadah puasa kita dengan menanamkan muraqabah sehingga naik derajatnya. Harus naik Bu ya. Oke, siap. Silakan saya. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian yang studio, gini. Kita ini sekarang kekeringan, kekurangan dalam jiwa kita, salah satunya asidku jujur. Jujur itu ucapan, tindakan dan hatinya sama. Atau kata orang disebut punya integritas, baik bagi pejabat, baik bagi masyarakat biasa. Betapa indah ketika kita hidup dengan orang yang jujur, betul nggak? Nah, puasa ini sangat penting untuk melatih namanya kejujuran. Di saat makanan kita banyak, gak ada orang yang lihat, tapi kita bisa menahan. Cukuplah Allah, karena Allah yang melarang itu. Jadi ini luar biasa, membangun kualitas mental yang kualitas tinggi, jujur dan berintegritas. Kita ingin bangsa kita maju, betul nggak? Nah, semua pejabat dan rakyat harus punya sifat jujur, integritas yang tinggi. Dengan saum, maka kita akan melatih. Kalau Allah sudah larang, kapanpun dan dimanapun, kita akan siap. Nah, maka sikap jujur ini sangat penting di dalam membangun hubungan kita. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan saum Ramadan tahun ini menghasilkan orang-orang yang sidku, orang-orang yang jujur, punya integritas tinggi, baik untuk para pejabat khususnya, maupun umumnya buat masyarakat kita semua. Baik, terima kasih Syekh atas ilmunya. Ustadz Dr. Fathihun Nada, LCMA, dosen UIN Jakarta, terima kasih. Ustadz Dadan, Ustadz Mula, terima kasih di pagi hari ini. Dan tentunya Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Panenjoan Cicalengka, Kabupaten Bandung, terima kasih. Mau kesini lagi besok? Wah, semangat nih. Semangat sekali. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa yang di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami edisi Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas ibadah kita memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau pamit. Wallahu yufqina bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sekalian, mari tundukkan kepala kita, pejamkan matanya. Saat kita muhasabah untuk introspeksi diri. Betapa sudah banyak kita ketemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi sudah 20 kali ketemu dengan Ramadan, 30 kali atau 50 kali, bahkan lebih daripada itu. Sudahkah Ramadan kita membentuk kualitas rohani kita? Sudahkah dengan Ramadan membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah evaluasi kita bersama. Sebab hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya. Jangan jadikan dunia tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Ad-dunya irtahalat mudbiroh. Dunia pergi akan semakin menjauh. Wal akhiratu irtahalat mukbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Semakin sempit kesempatan kita. Jangan sia-siakan. Semua orang akan kembali kepada sang penciptanya. Itulah makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita periksa saudara kita, kakek nenek kita yang telah mendahului kita, pergi kemana semua? Kembali kepada sang penciptanya, kembali kepada Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman penuh keyakinan dia akan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua. Ada kelompok yang berseri-seri dan bahagia menunggu kapan saatnya perjumpaan dengan Allah. Dan sebaliknya ada orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, puasa di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Ayo kita evaluasi puasa kita. Kita tingkatkan puasa kita dengan penuh semangat dan kesungguhan. Mumpung kesempatan masih ada hadir di hadapan kita. Kesempatan hanya datang satu kali. Ketika kesempatan itu lewat, kita tidak bisa menyusulnya. Pastikan kondisi puasa kita harus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya.
Yuk kita jaga puasa kita, seluruh panca indera kita. Itu adalah amanah terdekat dalam diri kita, dan itu semua akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga hati kita. Kita supaya tumbuh dalam kalbu kita namanya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari angkat kedua tangan kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dosa yang kami lakukan dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ampunkan seluruh dosa-dosa kami, terutama di bulan Ramadan ini. Ya Rabb, ampunkan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Rabb, jadikan orang tua kami yang sudah berada di alam barzah, ampunkan dosa-dosanya, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, jaga hati kami, tumbuhkan sikap musyahadah penyaksian dalam kalbu kami. Jikalau datang saatnya kematian, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Mampukan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah terindah, kalimah la ilaha illallah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya Rabb, limpahkan rizki bagi kami yang berkah, rizki yang luas, dan rizki yang menjadi media untuk beribadah kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Islami. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana